lembaga zakat, infak dan sedekah, Nahdlatul Ulama, amanah bersih, jujur dan terbuka di dalam bekerja. Aziz NU bahagiakan yang kaya, Aziz NU sejahterakan yang papa, berbagi harta pada sesama menuju ridho Allah Ta'ala. Mari salurkan zakat sedekahmu melalui Aziz NU untuk bahagia dunia akhiratmu. Hai para saudaraku, lembaga zakat, infak dan sedekah, Nahdlatul Ulama, membersihkan harta para ahliya, muslimin muslimah. Lembaga zakat, infak dan sedekah, Nahdlatul Ulama, amanah bersih, jujur dan terbuka di dalam bekerja. Aziz NU bahagiakan yang kaya, Aziz NU sejahterakan yang papa, berbagi harta pada sesama menuju ridho Allah Ta'ala. Mari salurkan zakat sedekahmu melalui Aziz NU untuk bahagia dunia akhiratmu. Hai para saudaraku, lembaga zakat, infak dan sedekah, Nahdlatul Ulama, membersihkan harta para ahliya, muslimin muslimah. Lembaga zakat, infak dan sedekah, Nahdlatul Ulama, amanah bersih, jujur dan terbuka di dalam bekerja. Aziz NU bahagiakan yang kaya, Aziz NU sejahterakan yang papa, berbagi harta pada sesama menuju ridho Allah Ta'ala. Mari salurkan zakat sedekahmu melalui Aziz NU untuk bahagia dunia akhiratmu. Hai para saudaraku, lembaga zakat, infak dan sedekah, Nahdlatul Ulama, membersihkan harta para ahliya, muslimin muslimah. Lembaga zakat, infak dan sedekah, Nahdlatul Ulama, amanah bersih, jujur dan terbuka di dalam bekerja. Aziz NU bahagiakan yang kaya, Aziz NU sejahterakan yang papa, berbagi harta pada sesama menuju ridho Allah Ta'ala. Mari salurkan zakat sedekahmu melalui Aziz NU untuk bahagia dunia akhiratmu. Hai para saudaraku, dereng sedaya. Oh, dereng sedaya. Berarti lagi pas kebetulan nanti kesane Semerap alure lajeng sekalian nanti diajarkan. Niki bisa dimulai Mbak. Kesane Semerap rencang-rencang. Sepindah terima kasih kepada jajaran Suriah dan Vidya yang menyediakan nomor 23 tahun 2011. Setiap orang yang melakukan penyelenggaraan pelanggaran mengelola atau
mendistribusikan zakat tanpa izin dapat dipidana dengan pidana kurungan minimal selama 1 tahun atau denda 50 juta. Kena ke modal modal usaha tumbas mendo ke kantor kata niku ini dasarnya dulu. Sebagaimana kemudian peraturan pemerintah nomor 14, maka yang berhak itu Basnas. Namun dalam rangka ini di Kabupaten Bojonegoro Basnas itu tidak bisa berjalan sendiri, maka beberapa ormas salah satunya NU kemudian dapat legal standing dan menjalankan serta membantu Basnas itu sendiri. Kalau Basnas sampai tercekar mungkin hanya sekali 2 kali dalam 1 tahun, tapi lewat jenengan atas nama Ormas Nahdlatul Ulama, maka masyarakat banyak terbantu. Kita mengumpulkan infaknya derek-derek, kemudian kita distribusikan bolak-balik jenengan sing loman sikile ambil astane dan lento-lentone. Begitu juga dengan SK Kemenak. Jadi nanti kami urutkan terkait carane dapat legal standing atau dapat pengesahan supaya kita berhak menjadi amil dan kita disebutnya amil syar'i. Artinya bukan hanya mengambil dan mendistribusikan, tapi kemudian bisa mengelola. Ele-ele transportnya mudun tendeling ngoten mandhape niku bensinnya niki saged dipundhutne dan tidak masalah, tidak dipidanakan. Kalau jenengan mboten nggak ada SK lah niki nanti kalau sudah direpot-repotkan sakit. Next. Saged ditingali senajan tulisannya renik. Kalau bantu mau intine mawon. Sepindah jenengan badhe ngajukan SK atas nama Ubsis and Ukir Lajisnu tingkat ranting jenengan. Sepindah jenengan kedah kantuk legal standing atau rekomendasi dari rantingnya, NU ranting. Kemudian dinaikkanlah ke MBC. Nanti dari MBC itu diteruskan kepada BC. Itu pun syaratnya harus ada 2 SK. 1 nanti dari NU itu sendiri, 2 dari NU Care. Jadi SK jenengan nanti kantuknya itu 2. Secara 2 itu 1 sudah dapat rekomendasi dari MBC, diteruskan ke PC. Nah, itu namanya kan legal yang pertama. Legal yang kedua sampai nanti diturunkan SK-nya itu kemudian dari SK NU Care Lajisnu. Jadi bisa jalan. Betul, namun di ACC mawon, tapi kita nanti meng-SK-kan dan sesuai atas pengetahuan dari BCNU. Kami informasikan untuk Lajisnu ini sendiri kalau di tingkat PC tingkat pusat namanya PP Lajisnu, yang disebut umum di mobil di tulisan secara anggaran dasar atau peraturan organisasi itu NU Care Lajisnu PP. Kemudian yang kedua kalau di tingkat Jawa Timur berarti namanya adalah NU Care Lajisnu Provinsi Jawa Timur. Makin ngantos urut gene ranting. Kemudian kalau tingkat cabang atau Bojonegoro, NU Care Lajisnu Kabupaten Bojonegoro. Kedah yang ditekan. Boten namung Bojonegoro mawon ngoten nggih. Kabupaten ini kedah disebut. Kemudian kalau di tingkat MBC Mandap itu nanti boten cekap nukernya. Pulau Paringi Pirso, kenapa harus nuker? Ini sesuai dengan muktamar di Jombang Muktamar ketiga Jombang kemarin. Kita brandingnya itu pakai NU Care karena itu lebih diterima publik. Ya kalau tingkatnya mohon maaf mungkin tingkat kecamatan, tingkat desa. Tapi kalau sudah tingkat kabupaten, orang kan tidak hanya satu background kata yang pengen aku tak rono ae ketoke kok adem. Apa jenenge? Nah, kemudian tanya. Nuker atau NU Care itu kan bisa diterima oleh publik kata-kata ini karena ngambil dari istilah bahasa Inggris. Kemudian kalau di tingkat Lajisnu MBC namanya Ubsis, unit pengumpul zakat infak sedekah Nuker Lajisnu Kecamatan Kunti.
Ini berarti kecamatan Sekar. Kemudian kalau tingkat desa ini namanya masih serupa, Ubjis NOKER Lajisnu Desa Sekar. Lah bedanya niki, nak jenengan niki kan celak-celake madhepi Ramadan lajeng akhir-akhir niku lak enten zakat nggih diserahkan pundi biasa Mbak? Ke masjid. Lah rata-rata ngakune nggih amil to nggih. Estu, mestine ngakune nggih. Boten amil. Mustahik bagian sing nompo nrimo soalnya. Lah itu berarti gak oleh didistribusikan kecuali sampai STI kelasnya tak paring. Lah namanya nanti kemudian gak jadi zakat. Soalnya kalau zakat niki mau balik ten inggil kedaenten eskaniriye. Jadi posisinya yang jenengan paling gorib, fakir miskin. Nah ini sakit. Jadi selama ini yang kemudian menjadi salah kaprah itu yang demikian itu yang kita lakukan sebenarnya. Sami kula nggih ngoten. Kula mlawan iki bujuk sekretarisnya, Mas musolaku apa tak jalukno SK oleh penting NO-ne desa wi nyetujui ora. Wis gampang aku tak mlaku. Kula ngoten. Soale mangke kersane ndak bingungi. Zakat fitrah itu nek nglewati salat Idul Fitri, mangke dadose napa nek dereng didistribusikan. Lah terus hak tiang atau tiang niku maupun gugur dereng zakat fitrah. Lah nggih niki mangkane. Tapi nek jenengan dados amil syar'i atau amil yang sudah di SK, nanti sampun selesai. Wis jadi miliknya amil, terserah nanti amil dan yang bersangkutan sudah gugur. Ngoten to nggih. Niki pentingnya derek madrasah amil. Kemudian kalau tingkat mushola ranting madrasah mau membuat SK amil monggo, nanti namanya berarti JPJIS, juru pungut. Nah, misalnya pakai guru sertifikasi atau sejenisnya, wis gak apa-apa iki pakai parno ambil sekolahanku. Nah, itu sakit dikelola. Niku nggih. Jadi nanti kalau misalnya jenengan pengen ngersakaken dan segera, misalkan hari ini sebagaimana yang disampaikan ketua Pak sudah dibawa susunannya, itu langsung saya. Kalau tidak salah, sekretaris nanti matur ten kula beberapa waktu kemarin saat di Madrasah Amil Kecamatan Kanor itu kita sudah siapkan link. Nanti tinggal diklik itu ketuanya harus berapa sama wakilnya, kemudian bagian departemen atau divisinya harus apa saja, diisi berapa orang itu nanti ada. Nanti tinggal dengan suwun kesannya langsung cepet boten setor berkas budal rono Mas Darul. Lewat Jawa nih lho kesake. Next. Nah ini kalau manajemen strukturnya ya. Jadi kalau di tingkat nasional namanya pengurus pusat, sampai kemudian di tingkat desa, sampai kemudian di tingkat JPJIS, tingkat RW atau musola atau taman pendidikan Al-Quran dan sejenisnya buat amil sakit alurnya demikian. Next. Ini jadi kalau di secara urutan kita yang ada di garis lengkung tepi sebelah barat itu MBC NOKER Lajisnu itu merekomendasi jika ada lembaga mengajukan, ada desa mengajukan lewat NO setempat. Ngaten nggih. Intine NO ne boten ditilar, tetap diuluk salami. Aku kayak rekomendasi kok aku pengen budal iki lho SKI OSIS cacah sing musola niku saged niku. Apa malah tingkat desa malah diupayakan itu lebih dulu. Next. Ini tugas dan wewenang. Saya pikir intinya jenengan kedah mendahulukan dulu SK itu, kemudian terkait tugas nanti kan sifatnya kita ZIS, zakat infak sedekah. Kalau di beberapa kecamatan itu ada yang pakai umplungan, memiliki pakai sama apa Mas? Dereng deh. Kaleng itu, kaleng namine dereng. Koin dikelola ZIS napa NO ngoten mawon. ZIS. Mangke kedah ditusikan tugas pokok dan fungsinya dari ketua tanfid karena
Oleh ketua tanfid matur pun di daerah ini, tapi insya Allah tetap sesuai ADART yang ada di kepengurusan. Next ini sama sesuai dengan tusinya tadi. Saya pikir karena kita berbagi dengan materi yang lain, saya pikir cukup. Next, ini yang nanti akan sangat bermanfaat bila mana ini berjalan dengan baik. Selama ini mohon maaf kalau di kecamatan-kecamatan yang sudah jalan, program Lazisnu ini mampu menopang beberapa hal. Kami yang ada di Banom tingkat MWC nek badhe nyelenggarakan atau ngadakan kegiatan itu ringan banget. Pokok nggo proposal nang Lazisnu diparingi kali Lazisnu. Soalnya Lazisnu iku sing bagian duwe sing mlaku iki cansor konser. Ya pokoknya sing tukang ngentekno niku kali Cafatayat niku ibu. Mergane napa pun mboten kebingungan mereka. Tinggal harokahnya jalan. Alhamdulillah sing sepuh-sepuh sampun memfasilitasi ini. Termasuk biasanya enten yatim diakomodir dari dana seperti ini. Saya ambil contoh di kecamatan yang sudah jalan bagus itu kemarin ketika kita madrasah amil, dari total 1 tahun itu sakit menyisihkan hampir sekitar 250 untuk beli ambulan atas nama NU kecamatannya. Karena 1 tahun di total itu untuk keseluruhan hampir 1 miliar. Nggih ngapunten, desa-desa di sebelah timur kota itu kan gemuk Mas Darul nggih. Mas Darul kan ada 20 desa, 25 kan gitu. Mereka kan ngonten. Insyaallah nek suatu saat mobil khusus NU Sekar maujud lewat istiqomahnya ini. Insyaallah ngoten. Sing penting niku mau lho nggih legal standingnya, dan ini mengikuti SK dari Tanfid atau susunan MBC-nya. Kalau berakhirnya 5 tahun maka SK ini kemudian mengikuti. Maka bila mana ini masih panjang, misalkan 2 atau 3 tahun ke depan, ya monggo segerakan sehingga kita bisa masif dan bermanfaat untuk umat, wabil khusus Nahdien sekarang. Ngoten nggih. Saya pikir untuk yang sebelah-sebelah itu nanti dengan berjalan, dan mudah-mudahan ini segera diajarkan dan berjalan, kemudian tidak was-was balik. Matur nuwun, saya pikir next. Terima kasih nggih. Nanti bisa dilanjut sama materi yang lain. Ngapunten menawi badhe tanglet cekap kula sak mampu kula mangke cekap, mudah-mudahan napa sing kula sampaikan barokah manfaat. Kula suwun enggal segera ditindaklanjuti nggih, jenengan kersane mlampahi nggih, menawi kok napa biasane bensin itu pribadi, lah besok bisa ngambil dari situ kalau sudah di-SK-kan dengan rapi. Kula cekap semanten, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami takzimi Rais Syuriah MBCNU Sekar, yang kami hormati Pak Ustadz Ketua Tanfidiyah MBCNU Sekar. Kula beberapa kali ke Sekar Ustaz, tapi dalam tugas yang berbeda. Kalau dulu Bapak Ibu ngapunten kula masih di IPPNU, sakniki kula diajak Pak Ketua di Lazisnu. Alhamdulillah masih saged khidmah di Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang kami hormati pula perwakilan dari Lazisnu dari ranting se-MBCNU Sekar, beserta Badan Otonom se-MBCNU Sekar yang hadir pada sore hari ini. Ngapunten kula langsung malih nggih, karena barangkali panjenengan sampun ngerantos dari siang nggih Bapak Ibu. Nah, kula nyambung materi yang sampun disampaikan oleh Pak Hasan Dewau, dan beberapa tadi sampun disampaikan oleh Pak Ketua terkait event racing. Jadi di Lazisnu ngeten iki Bapak Ibu, di Lazisnu niki tidak hanya sekedar mengumpulkan kemudian menyalurkan melalui secara langsung dan lain sebagainya.
Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua di sambutannya tadi, kita punya hal yang berbeda di Lasisno. Zamannya pun benten, zamannya pun teknologinya pun canggih. Jadi kita sodakoh, infak, zakat itu bisa secara melalui teknologi yang sudah canggih ini, bisa melalui sosial media. Nah, betul ini bapak ibu gadah wiasdaya toh nggih. Nah, jadi kalau ada info-info terkait penyaluran zakat, kemudian pengumpulan zakat bisa melalui WA, bisa melalui aplikasi Bapak Ibu. Kalau barangkali panjenengan gadah Facebook atau sosial media, biasanya di situ ada banyak sekali iklan-iklan yang mempromosikan ada bantuan, silahkan mendonasikan di rumah. Wabarakatuh. Langsung kemauan Bapak Ibu, nggih, mboten usah khotbah dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan secara hukum bagaimana hukum amil kita secara syar'i, sudah dijelaskan bagaimana program kita yang secara digital mengikuti zaman, ngoten nggih. Nah, selain itu kita juga punya agenda yaitu pelaporan. Ada uang masuk, kita dikasih kepercayaan oleh Muzaki. Nah, maka kita harus bertanggung jawab, ngoten nggih. Nah, uang yang dikasihkan ke kita itu untuk apa? Nah, maka butuh pelaporan. Nah, mengapa perlu pelaporan? Jadi selain ini yang pertama adalah seluruh laporan Lasisno seragam, karena ini dari PW ada aplikasi yang diseragamkan mulai dari PC sampai ke ranting. Nah, kemarin sudah di-share melalui grup MBC, grup Lasisno MBC, sudah di-share, nanti bisa diteruskan di ranting agar ranting juga memberikan laporan. Yang kedua, lebih rapi, akuntabel dan transparan. Yang ketiga, menjadi lembaga zakat yang lebih dipercaya. Karena kita sudah diamanai, maka seharusnya kita harus menjaga amanah itu dengan melaporkan apa saja yang sudah kita gunakan, yang sudah kita tasarufkan, ngoten nggih, dari para muzaki tadi. Kita sudah dapat, nah kita gunakan untuk apa saja uang tersebut, kan ngoten. Jadi kalau ada pelaporan para muzaki tadi, orang yang zakat, orang yang berinfak, sedekah itu percaya dengan kita. Nek sedaya percaya jenengan lampah kangge ikhlas sing zakat sing sedekah ke ikhlas. Nek ngoten nek ikhlas sedaya yo eco jalane, ngoten nggih. Nah, tujuannya adalah sebagai pedoman dan proses kontrol mekanisme pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran zakat. Di pelaporan ini yang jenengan laporkan adalah penerimaan berapa, pelaporannya dan pengeluarannya juga berapa. Nah, pelaporan ini mencakup satu penerimaan, pengelolaan, pengeluaran, pengelolaan dan penyajian laporan. Nah, di Lasisno ini, di Lasisno ini ada tiga kategori pemasukan maupun pengeluaran. Yang pertama ada penerimaan zakat. Nah, di penerimaan zakat ini pelaporannya terkait dengan apa saja. Nah, yang masuk pelaporan zakat itu nopo mawon, ngoten nggih. Yang pertama ada zakat mal perorangan, ada zakat mal perusahaan, ada zakat profesi, ada zakat fitrah, fidyah, kurban dan natura. Natura niki zakat sing berupa barang. Nah, yang berupa barang, misalkan zakat fitrah kan mesti berupa beras nggih. Nah, itu tetap jenengan laporkan tapi diuangkan, ngoten. Pelaporannya diuangkan. Hanya untuk pelaporannya mawon. Jadi jenengan nek pun angsal SK sudah bisa menerima zakat mal perorangan, perusahaan maupun zakat profesi, apalagi zakat fitrah, ngoten. Jadi jenengan kelola tidak hanya uang koin saja, tetapi zakatnya masyarakat juga bisa kita kelola. Next.
Nah, yang kedua adalah infak. Di infak itu ada dua, ada infak terikat dan infak tidak terikat. Nek infak terikat itu sing dos pundi? Infak terikat itu infak yang diniatkan untuk satu hal, misalkan bencana. Nek bencana kan jenengan infak, saya infak donasi ini untuk Semeru, maka uang itu hanya bisa digunakan untuk keperluan Semeru, tidak bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Itu namanya terikat. Jadi sudah diniatkan untuk misalkan donasi Semeru atau donasi bencana. Nah, infak boten terikat, tidak terikat itu contohnya bisa koin atau infak kota amal dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga dana amil. Dana amil itu yang bagaimana? Dana amil itu diperoleh dari 12,5% perolehan zakat dan 20% perolehan infak terikat dan tidak terikat. Wow, wonten sing zakat ngene jenengan. Misalkan terkumpul dalam satu Ramadan itu terkumpul misalkan ini nggih 20 juta. Nah, nanti ada dana amil yang bisa jenengan gunakan untuk operasional itu 12,5%-nya dari penerimaan keseluruhan tadi. Nek itu untuk uang zakat. Nek untuk uang infak ini jenengan bisa ambil untuk operasional itu 20%. Bisa dimengerti nih nggih? Jadi jenengan melampah bisa digunakan untuk bensin atau apapun itu. Dananya dari mana? Dananya dari dana amil. Itu persenan dari perolehan zakat dan infak. Nah, pengeluaran dan pengelolaan dana zakat ini diperuntukkan satu untuk golongan asnaf. Jadi pelaporannya untuk uang zakat nanti tidak sama dengan pelaporan infak. Nek infak bebas, nek zakat ini satu hanya untuk 8 asnaf. Yang kedua ini pengembangan ekonomi. Contohnya pengembangan ekonomi nopo? Misalkan ini yang sudah dilakukan cabang itu adalah pemberian bantuan usaha untuk misalkan warga jenengan NU Tulen karena COVID berdampak tidak punya pekerjaan. Nah, itu bisa kita bantu bantuan modal usaha. Ini bisa diambilkan dari uang zakat. Nah, untuk dana infak ini diperuntukkan untuk pendidikan, bisa untuk kesehatan, untuk bencana dan sosial dakwah. Misalnya jenengan damel kegiatan, berarti dia masuk sosial dakwah. Bisa untuk bencana, bisa untuk kesehatan. Jenengan bisa membuat program program misalkan cek kesehatan gratis, nanti pakai uang infak. Jadi tidak melulu dengan kegiatan untuk kegiatan NU saja, tapi dana infak sedekah zakat ini bisa kembali ke masyarakat. Karena ini rata-rata juga dari masyarakat, maka masyarakat juga harus merasakan uang koin kan dari masyarakat dari masyarakat jenengan orang-orang biasa, bukan orang-orang kaya kan ngoten. Nah, sebisa mungkin uang yang diberikan oleh mereka itu bisa kembali ke mereka lagi. Mereka bisa merasakan nek ngoten sami-sami ngertose, sami-sami ikhlase, tambah semangat nek ngisi koin kan ngoten. Nek mereka tidak merasakan, akhirnya ada pertanyaan, untuk apa uang yang saya kasihkan ke NU kan ngoten. Jadi nanti di pelaporan harus jenengan bedakan mana yang masuk pendidikan, mana yang masuk kesehatan, bencana dan sosial dakwah.
Nah, dan dana amil ini diperuntukkan untuk operasional atau biaya umum administrasi, butuh ngeprint gitu. Nah, bisa dipakai untuk dana amil, perjalanan dinas, pengadaan aset, lazis nurang butuh komputer, butuh print, bisa diambilkan dari uang operasional. Atau bisa juga gaji amil, ini bisa juga. Tapi kalau di cabang tidak ada yang digaji, semuanya lillahi ta'ala. Next. Nah, tadi sudah membuat pelaporan, sekarang siapa yang membuat laporan? Yang membuat laporan ini adalah Departemen Keuangan yang mengetahui bendahara dan ketua. Jadi setiap kegiatan, setiap pengeluaran harus di ACC dulu oleh ketua dan bendahara. Nek dirantingin jenengan, nek saged wonten satu orang yang lebih muda, yang paham IT, paham laptop untuk membuat laporan. Ngoten nggih, Pak, Bu? Siap nggih? Nah, ini karena cabang ini kan tidak minta apapun dari ranting maupun MWC selain laporan jenengan. Jadi cabang tidak meminta persenan koin dan lain sebagainya. Kami dari cabang hanya meminta laporan jenengan. Untuk apa? Nanti kita teruskan ke PW diteruskan ke pusat. Jadi pelaporan lazis ini jadi satu kumpul di pusat. Karena apa? Di pusat itu ada penilaian administrasi dari las mana yang terbaik. Nah, kalau jenengan semua buat laporan, ternyata lazis laporannya terbaik, dapat award di pusat. Yang bangga juga kita sendiri, ngoten nggih? Next. Nah, untuk membuat pelaporan yang dibutuhkan pertama jenengan harus punya kwitansi. Kwitansi itu kwitansi pemasukan maupun kwitansi pengeluaran. Terus ada pelaporan, jenengan membuat pelaporan ada 6 bulanan atau 1 semester, ada juga pelaporan 1 tahunan. Setiap 1 tahun dan setiap 6 bulan jenengan setor ke MWC setor ke cabang setor ke PW setor ke pusat. Ngoten. Next. Nah, ini contoh kwitansi. Next. Nah, ini jurnal penerimaan bulanan, ini contohnya. Pemasukannya dari siapa? Ini masuk kriteria apa misalkan? Apakah zakat atau infak? Misalkan seperti itu. Next. Ini ada laporan keuangan 1 semester. Di 1 semester itu biasanya langsung kan ada rincian pemasukannya berapa dari siapa saja. Ini beliau ini memberikan zakat apa infak kan? Nek zakat jenengan masukkan kolom zakat, nek infak masukkan kolom infak. Nah, di ini 1 semester ada pemasukan dan pengeluaran campur. Next. Di pengeluaran juga sama, harus ada kwitansi tadi seperti tadi. Next. Nah, ini pengeluaran. Nah, di pengeluaran ini jenengan bedakan, ada kriterianya. Pengeluaran ini masuk kriteria apa? Apakah untuk pendidikan, apakah untuk ekonomi, kesehatan, bencana, atau sosial dakwah, bisa. Nah, nanti karena aplikasinya tadi ada model seperti itu yang diminta PW, maka harus ada kriteria. Makanya jenengan butuh tenaga administrasi keuangan yang lebih mudah, biar mudah untuk membuat laporan. Ngoten nggih? Next. Ini laporan pengeluaran semester sama dengan tadi. Jadi program pendidikan habisnya berapa juta, kesehatan berapa, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini contoh laporan akhir. Nah, di situ di laporan akhir mengetahui ada
tim keuangan, ada bendahara dan ketua. Next. Nah, ini adalah rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran Lazisnu Jawa Timur. Ini adalah kumpulan laporan di seluruh Jawa Timur. Nah, sudah mencapai 1M lebih ya. Nah, ini kemarin kalau Bojonegoro belum menerima dari MBC, makanya Bojonegoro ini mendapat urutan nomor 24 kalau tidak salah. Kalau misalkan MBC juga setor laporan ke cabang, kita bisa sampai miliaran. Ngoten. Jadi cabang tidak minta apapun selain laporan jenengan, nanti dikirimkan ke wilayah dan direkapitulasi. Uang zakat sak Jawa Timur ki nek piro to? Dapatnya berapa? Oh, nek ngoten siarnya NU bisa terlihat. Nek ngoten misalnya ini diupload di Facebook, di IG dan lain sebagainya, semua orang tahu. Oh, ternyata Lazisnu ki sangat bermanfaat ngoten lho. Nah, yang di situ kan ada yang di sektor pendidikannya habis berapa miliar untuk berapa orang ngoten. Nah, jenengan laporan mangke masuk di situ. Ngoten nggih. Nah, terima kasih banyak. Ngapunten Bapak Ibu, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ada yang ditanyakan nggih? Oke, yang penting yang kami minta adalah laporan jenengan. Pokoknya jangan lupa nanti ada share-sharean contoh form laporannya bagaimana. Nanti dari cabang akan mengirim ke Ujisnu MBC dan mohon diteruskan ke ranting. Ngoten Bapak Yai nggih. Nah, demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 4 lebih 5 menit. Alhamdulillah. Oke. Nah, saat jaringan Jawa dengan sudah dur, saya ingin menegaskan 3 hal mawon. Yang pertama, SK harus sudah diurus, oke, melalui Pak Zainuddin, Ustaz Zainuddin, direkomendasi oleh MBCNU. Nanti akan sudah kita terbitkan SK agar jenengan menerima zakat sah. Oke. Nah, nomor kali pun Lazisnu PC ini butuh bantuan jenengan. Bab nopo, bab fundraising mau. Jenengan gadah informasi nopo mawon mangke sampaikan Ustaz Zainuddin terkait orang yang sakit menaun, orang yang ada bencana, ada apa mungkin yang kita profil tadi. Artinya yang kita approve itu kita tahu, kita naikkan di media sosial itu apa. Yang ketiga bab pelaporan tadi buatan usaha dianggap sulit, cukup ada catatan pengeluaran untuk apa, pemasukan dari mana, kata nawat jumlahnya berapa, dengan belanja yang dinomongan nawat. Oke, bendahara Lazisnu yang dikirim ke bendahara Lazisnu tingkat MBC, nanti bendahara ini insya Allah rencana ini kita akan juga bikin grup di tingkat cabang. Yang sekarang grup ini kan ada grup umum, ketua MBC yang masuk, ketua UPSIS yang masuk. Grup 2 ini grup khusus ketua, kalau ada perintah-perintah apa, instruksi apa, agar satu komando. Yang kedua, jenengan nanti juga harus bikin grup ketua UPSIS satu grup khusus. Berarti ini penting. Ketika komunikasi ini dibangun dengan baik, segera bisa. Yang kedua, grup bendahara. Grup bendahara di tingkat cabang ini akan kita bikin. Jadi nanti Pak Bendahara siap menerima instruksi, siap menerima perintah. Karena ini satu kesatuan dari atas sampai ke tingkatan JB ini satu kesatuan. Karena SK-nya ini sebenarnya satu, yang di SK adalah PP Lazisnu, kita yang menjalankan. Ngoten nggih, pun 3 niku nggih PR jenengan kita laksanakan sama-sama. Yang terakhir nanti kita akan bikin kolektif rekening BRI. Nyuwun sewu.
Tadi Ustaz Jainuddin kalau tanggapi. Sementara uang OSIS disimpan di mana? Di BMT. Tidak apa-apa. Tapi BMT itu kan nggak bisa ditransfer. Orang mau donasi, orang mau itu yang cepat itu pakai bank. Nah, kemarin kita mencoba karena mau mengurus rekening bank itu kadang-kadang sulit. Ada surat keterangan domisili, ada SK Kumham, ada struktur organisasi. Nah, ini kemarin saya sudah bekerja sama dengan BRI karena bank yang paling mudah dijangkau adalah mungkin dengan mendetik ya gampang sekarang. Ditransfer dari mana saja kolektif, pakai kantor ngirim KTP ketua bendara, beres, SKN pakai sayang pulau, beres, nikon itu mawon, oke langsung kita buatkan. Tapi gini, harus ada uang yang disimpan, mungkin disisihkan sayang koin 100.000, mawon yang bukan, yang biasa aja. Nyata gini, matur suwun, ngapunten ulang langipun, ngapunten atas keterlambatan kami. Mudah-mudahan pertemuan hari ini barokai kangge kula lan panjenengan sedaya Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.